Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'asama al-quluba minadh dhalali wa masaribit tafahah. Ahmaduhu subhanahu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Ghamaran nufusa bil imani was sa'adah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Salawatullahi alaihi wa salamuhu ala ashabihi alladhina qadul ummata lirriyadati was siyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih mudah untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mendekat kepada Allah dengan melakukan salat maghrib berjamaah, disusul kemudian dengan belajar mengkaji kitab Al-Kaba'ir. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-38, yaitu dosa besar menuntut ilmu untuk mencari dunia. Belajar agama untuk mencari dunia dan menyembunyikan ilmu. Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya ada satu hadis yang merangkum keutamaan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Keutamaan ilmu yang pertama adalah barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Karena ketika kita menuntut ilmu agama, sejatinya kita sedang melakukan ibadah. Kita sedang beribadah kepada Allah di antara banyak bentuk ibadah kepadanya. Maka barang siapa yang menuntut ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan atau tiket menuju surga. Kemudian dilanjutkan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Keutamaan menuntut ilmu yang berikutnya adalah sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu agama sebagai tanda keridhaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitana fil ma'. Dan sesungguhnya para ulama, orang yang alim, orang yang paham tentang agama, mereka itu
akan dimintakan ampunan baginya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun memintakan ampunan untuknya. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, perbandingannya adalah seperti bulan terhadap bintang-bintang yang lainnya. Kemudian yang terakhir, keutamaan ilmu yang terakhir yang terangkum dalam satu hadis, Masya Allah, wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi tidaklah mereka mewariskan harta berupa dinar maupun dirham, tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzdin wafir. Maka barang siapa yang mengambil bagian itu, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Alias kita bisa mendapatkan warisan para nabi meskipun kita bukan keluarganya, yaitu kita dengan meniti apa yang menjadi petunjuk daripada Nabi kita Muhammad SAW melalui ajarannya, sunnah-sunnahnya, ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita umatnya. Baik, inilah keutamaan ilmu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah keutamaan mencari ilmu agama. Tetapi apa kaitannya dengan dosa besar yang ke-38 ini? Di satu sisi, Rasulullah telah memberikan kabar kepada kita tentang keutamaan ilmu. Siapa saja yang mencari ilmu agama, maka dia berhak untuk mendapatkan 5 keutamaan yang telah disebutkan tadi. Ya. Tiket menuju surga, keridhaan para malaikat, keutamaan seorang alim terhadap seorang abid ahli ibadah adalah seperti bulan dengan bintang-bintang yang lainnya. Kemudian seorang yang belajar, seorang yang alim, yang mengerti tentang agamanya, mengerti tentang Allah, mengerti tentang Rasulnya, maka seluruh penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampunan untuknya. Sampai ikan pun juga memintakan ampunan untuknya. Dan yang kelima, sesiapa yang mencari ilmu agama, maka dia sejatinya telah mencari harta warisan yang paling berharga, harta warisan nabi, para nabi, yaitu ilmu. Baik. Kemudian di sini, tatkala kita mencari ilmu agama, tatkala kita sedang meniti ajaran kita, ketika kita sedang berusaha untuk mendekat, taqarrub kepada Allah, mengenal Allah lebih dekat, mengenal agama kita lebih dalam lagi, sehingga kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan menyebarkannya di tengah keluarga kita atau di tengah masyarakat kita, kita juga harus berhati-hati. Kita juga harus berhati-hati terhadap 2 hadis yang menjadi pokok dalam pembahasan kita, agar jangan sampai upaya kita dalam mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama berbuah malapetaka. Karena ancamannya begitu dahsyat bagi sesiapa yang salah niat, dalam mencari ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, mencari ilmu agama yang seharusnya dia tujukan itu untuk Allah, untuk mencari wajah Allah, untuk mencari ridho Allah, tetapi tidaklah dia belajar mencarinya
illa liyusiba bihi ardhan minad dunya, kecuali untuk meraup keuntungan dunia semata, untuk mencari keuntungan materi dunia semata. Lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat kelak. Hadis ancaman yang pertama adalah tentang siapa saja seorang yang belajar agama, dia tidak tujukan untuk Allah, tetapi dia tujukan, ya, dia memiliki tujuan untuk meraup keuntungan duniawi, untuk memperkaya dirinya dalam urusan dunia, merengkuh kekayaan sebanyak-banyaknya dengan apa yang dia kejar, apa yang dia cari. Kemudian hadis yang berikutnya adalah tentang manusia yang pertama kali akan dihakimi atau diadili nanti di hari kiamat. Ini hadis ini sudah kita bawakan di dosa besar sebelumnya, yaitu dosa besar ke-37. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi, ya, rajulun ustushhida, ya, pertama orang yang akan dihakimi nanti di hari kiamat adalah orang yang berjihad di jalan Allah, tetapi nyata-nyatanya perbuatannya adalah tidak dilandasi mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah, tidak untuk Allah, tidak ikhlas jihadnya dia untuk Allah, tetapi dia tujukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan gelar pahlawan, mendapatkan gelar asyahid. Insyaallah. Maka Allah berkata, engkau telah berdusta, engkau melakukan itu supaya disebut sebagai seorang pahlawan, pemberani, panglima, agar manusia menyematkan penghargaan itu kepada Anda, dan Anda telah mendapatkannya, kata Allah. Kemudian akhirnya orang ini dibawa kepada neraka, untuk dilemparkan kepada neraka. Dan yang kedua, inilah intinya yang diinginkan pada pembahasan kita kali ini. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an, qala kadzabt walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal qari'. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'alan nar, ya, fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Kemudian ada yang orang yang belajar agama, kemudian dia mengajarkannya, kemudian dia membaca Al-Qur'an, lalu orang itu didatangkan kepada Allah untuk diadili. Jadi manusia yang pertama kali akan diadili adalah yang pertama tadi, orang yang manusia memandangnya sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, tetapi nyatanya hatinya menghendaki yang lain. Dia tidak menunjukkan perbuatannya itu adalah untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Dia hanya menginginkan mengejar kemuliaan di dunia, mengejar gelar sebagai seorang pahlawan, pemberani. Dan yang kedua adalah orang yang belajar agama, mengajarkan agama, kemudian dia membaca Al-Quran, didatangkan itu kebaikan semua itu kepada dirinya, dan dia mengetahuinya, iya betul, ini aku, inilah aku yang aku lakukan ketika di dunia, kata orang itu. Tetapi kata Allah sebaliknya, kadzabt, kamu pendusta, kamu bohong. Kemudian kata orang ini, iya aku telah belajar agama, mengajarkannya dan membaca Al-Quran untuk engkau ya Allah. Tetapi kata Allah, bukan. Engkau belajar agama, mengajarkan agama, membaca Al-Quran bukan untuk aku, tetapi agar engkau bisa disebut sebagai orang yang alim, sebagai seorang syekh, sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang kiai. Dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau bisa disebut sebagai qari. Kemudian diperintahkanlah kepadanya agar orang tersebut dibawa, diseret mukanya, ya,
diseret dengan wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Inilah bentuk salah niat dalam belajar agama yang kedua, yaitu belajar agama dalam rangka mencari sum'ah, mencari riya di hadapan manusia. Yang pertama tadi, belajar agama untuk mendapatkan keuntungan materi semata. Dan yang kedua, belajar agama, mengajarkan agama, membaca Al-Quran, menjadi imam sholat, tetapi untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia semata. Wal'iyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita sebelum kita mengkaji dari kitab Al-Kabair. Disinilah letak bagaimana seharusnya kita menempatkan posisi dalam mencari agama. Karena menuntut ilmu agama itu adalah satu ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Maka jangan sampai dinodai dengan niat yang salah ketika kita mempelajarinya. Karena ketika kita menuntut ilmu bukan untuk Allah, untuk mendapatkan materi keduniaan semata atau untuk mendapatkan gelar pujian sanjungan manusia, maka dia sejatinya telah terhalang dari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Bahkan dia akan mendapatkan malapetaka di akhirat kelak, kerugian bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya di sini pentingnya kita menanamkan keikhlasan dalam belajar, di dalam belajar agama, agar jangan sampai kita durhaka kepada Allah. Karena sejatinya ketika seseorang belajar agama bukan untuk Allah, untuk tujuan dua yang disebutkan tadi, maka sejatinya dia telah durhaka kepada Allah. Karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk ibadah itu ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah. Nyata-nyatanya ketika kita wal'iyadzubillah belajar agama dengan tujuan mencari dunia, dengan tujuan mendapatkan pujian manusia, sejatinya kita telah berbuat durhaka kepada Allah. Kita telah syirik. Syirik niat. Bahaya. Inilah kesyirikan pertama yang tampaknya kita tidak sadari, yaitu syirik niat. Karena sejatinya dalam setiap aktivitas kita itu terpampang dua jalan. Ini yang kita lakukan untuk Allah atau bukan. Kalau untuk Allah, selamat. Tetapi kalau bukan untuk Allah, untuk siapa lantas? Setiap aktivitas yang kita lakukan, untuk siapa? Untuk manusia, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan gelar apapun. Maka kita telah salah langkah, kita telah menapaki syirik niat. Di mana Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti bahwa setiap perbuatan itu harus disertai dengan niat. Niat di sini maksudnya adalah untuk siapakah amalan ini kita tujukan. Ya. Karena sejatinya setiap amalan itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Ketika kita menunjukkan setiap amalan kita untuk Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima amal ibadah kita. Sehingga kita selamat dari yang namanya syirik niat. Hanya dua pilihannya, untuk Allah atau untuk selain Allah. Enggak ada pilihan ketiga. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi pentingnya kita menanamkan keikhlasan, niat yang betul, niat yang benar di dalam perjalanan kita menuju Allah, di dalam perjalanan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, di dalam perjalanan kita mencari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah Allah itu memerintahkan kepada manusia, kepada mereka, melainkan untuk beribadah kepada Allah itu dilandasi dengan keikhlasan. Ya. Dilandasi dengan
memurnikan ketaatan kepadanya. Hanif, hunafa, betul-betul bersih dari keinginan-keinginan, tujuan-tujuan yang lain. Ibadah yang dilakukan adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan pahala, balasan kebaikan dari Allah, bukan balasan kebaikan dari makhluk, dari manusia. Apabila seorang penuntut ilmu itu menuntut ilmu dengan tujuan untuk mencari dunia, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dia telah merusak dirinya sendiri. Di satu sisi dia juga mendapatkan dosa. Tidak ada bagiannya dia daripada dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Man talabal ilma ibtigha'al akhirah adrakaha." Barang siapa yang menuntut ilmu agama dalam rangka mencari akhirat, dalam rangka bertujuan untuk akhiratnya, adrakaha, maka dia akan mendapatkannya. Tetapi wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fahiya hadduhu minhu. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu karena ingin mendapatkan dunia, ibtigha'ad dunya fahiya hadduhu minhu, maka dia akan mendapatkan jatah dunianya saja. Tidak akanlah dia mendapatkan akhiratnya karena memang dia tujukan untuk dunianya. Sebagaimana pepatah mengatakan, barang siapa menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh bersamanya. Tetapi barang siapa yang menanam rumput, tidaklah ada padi menyertai rumput tersebut. Maka barang siapa kita mencari ilmu agama ini untuk tujuan akhirat kita, pasti kita akan mendapatkan akhirat tersebut dan juga disertai dengan bonus dunia kita menjadi lebih sejahtera. Rumput akan mengikuti padi yang ditanam, tetapi ketika rumput yang ditanam tidaklah mungkin ada padi yang menyertainya. Oleh karenanya Nabi SAW telah memberikan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, sebagaimana sudah disebutkan tadi, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu di mana seharusnya dia tujukan untuk Allah, tetapi dia menuntut ilmu tersebut untuk mencari keuntungan dunia, untuk mendapatkan sedikit, ya, ardon, keuntungan yang sedikit, ardon minad dunia, karena keuntungan dunia itu hanya sedikit yang bisa kita raih. Seberapapun hebatnya kita mendapatkan kekayaan di dunia ini, itu hanya secuil saja, tidak banyak. Lantas pantaskah kita menukar akhirat kita dengan keuntungan dunia yang hanya sedikit? Di sini, di dalam hadis ini Rasulullah sudah menyebutkan aradon minad dunia, sedikit keuntungan dari dunia, tidak banyak, tetapi manusia rela menukarkannya hanya demi mendapatkan sedikit keuntungan dari dunia daripada mendapatkan balasan kebaikan dari Allah berupa surga. Dia tukar surganya dengan surga akhirat dengan surga dunianya yang tidak seberapa. Maka dia nanti tidak akan mencium bau surga, alias baunya saja tidak bisa dia rasakan. Ini orang kalau pas penyakit kemarin ya, penyakit corona, nyium bau aja nggak bisa gitu loh. Nikmatnya makanan sebanyak apapun gak akan dia bisa cium baunya karena dia sakit. Maka orang yang mencari dunia dengan embel-embel belajar agama ini sakitnya lebih parah gitu ya kan. Nanti di akhirat dia gak akan mencium bau surga. Surga sudah tampak di depannya, gak ada dia mencium bau surganya. Masya Allah. Apalagi masuk ke dalamnya. Karena dia sudah tukar surga akhiratnya dengan surga dunia. Dia telah menyegerakannya. Maka kita harus berhati-hati agar jangan sampai tujuan kita belajar agama ini, nanti akan disebutkan di dalam riwayat yang banyak, untuk mendebat orang-orang bodoh atau untuk membanggakan diri di hadapan para ulama bahwasanya saya adalah seorang yang alim. Maka ini adalah niat yang salah dalam belajar agama. Kita belajar agama bukan untuk
menjatuhkan orang lain, mendebat orang-orang bodoh, membanggakan diri di hadapan para ulama yang lainnya. Baik, kita lanjut. Yusuf bin Al-Husain berkata, aku pernah mendengar Dhunnun Al-Misri berkata, dulu para ulama itu saling menasihati, ya, saling menasihati di antara mereka mengenai 3 perkara. Yang pertama, barang siapa berbuat baik ketika sendirian, maka Allah akan menjadikannya dirinya baik di hadapan manusia. Insyaallah. Barang siapa berbuat baik ketika sendirian, maka Allah akan menjadikan dirinya baik di hadapan manusia. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, yang kedua, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Intinya adalah kita lebih baik mendekat kepada Allah. Kita lebih baik memfokuskan seluruh perbuatan kita untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan pahalanya. Karena ketika kita memperbaiki urusan akhirat kita, Allah memperbaiki urusan dunia kita. Kalau kita merasa pekerjaan kita terlalu rumit, terlalu susah, dagangan kita mungkin terlalu lambat perputarannya, mungkin ada yang salah dengan hubungan kita kepada Allah. Mungkin ada yang salah dengan ibadah kita kepada Allah. Mungkin kita menyampingkan Allah. Padahal ketika kita selalu bersama dengan Allah, Allah pasti akan mencukupkan segala kebutuhan dunia kita. Maka di sini yang menjadi pembahasan intinya adalah niat. Jangan sampai kita salah niat dalam belajar ilmu agama. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, awwalul ilmi an-niyah. Permulaan ilmu adalah niat. Summal istima', kemudian berikutnya adalah mendengar. Summal faham, kemudian kepahaman. Kemudian al-hifadz, summal hifadz, kemudian menghafal. Summal amal, kemudian diamalkan atau mengamalkan. Dan yang terakhir summan nasyr, kemudian mendakwahkan, menyebarkan. Jadi ini adalah rentetan dari perjalanan kita menuntut ilmu. Dimulai dengan niat dulu. Niat harus kita perbaiki, bahwa yang kita lakukan semata-mata adalah mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Kita menginginkan surga karena kita belajar agama. Allah sudah memotivasi kita, barang siapa yang menuntut ilmu agama, Allah mudahkan surga baginya. Lantas ketika kita belajar agama, untuk apa? Kita sudah dikasih motivasi bahwa belajar agama itu adalah untuk mendapatkan surga Allah, untuk meniti jalan menuju surganya. Maka niat adalah permulaan ilmu, kemudian mendengar, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian diamalkan, dan kemudian disebarkan. Banyak para ulama salaf mengatakan tentang perkara niat. Kunna natlubul ilma lidunya. Dulu kami itu menuntut ilmu untuk dunia, karena dunia. Fajarrana ilal akhirah. Namun ketika kita atau kami belajar agama betul-betul, akhirnya ilmu ini menuntun kami kepada akhirat. Jadi sejatinya kalau kita tulus belajar agama, sejatinya ilmu agama itu menuntun kita kepada akhirat, bukan kepada dunia. Sebagian yang lain mengucapkan, talabna hadal amr walaysa fihi niyah. Dulu itu kami menuntut ilmu itu enggak punya niat, ya, tanpa disertai dengan niat. Summa ja'atin niyah ba'd. Setelah kita memperdalam ilmu agama, kemudian niat itu muncul. Niatnya untuk apa? Untuk Allah, untuk surga. Betul kan? Ketika kita belajar agama, kita nggak tahu ngapain kita belajar agama. Ternyata ada hadis yang menyebutkan belajar agama jalan menuju surga. Berubah niat kita, ya kan? Akhirnya kita belajar agama ini adalah dalam rangka meniti jalan ke surga. Masya Allah. Ada juga yang mengatakan, wa man talabal ilma li ghairillahi ya'ba alaihi. Barang siapa yang belajar ilmu, menuntut ilmu untuk selain Allah, ya'ba alaihi, maka ilmu itu niscaya akan enggan kepadanya. Ilmu akan enggan sampai yasiru ilallah, hatta yasiruhu ilallah, sampai akhirnya niatnya itu
ditujukan untuk Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Sejatinya keberkahan ilmu itu bisa kita rasakan ketika kita di awal proses kita belajar adalah dimulai dengan niat yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innallaha azizun ghafur." Di dalam surat Fatir ayat 28, ini ayat yang sangat penting. Karena ayat ini adalah mengindikasikan bahwa level tertinggi dari seorang penuntut ilmu adalah mendapatkan khasyah, mendapatkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambaku, ya, min ibadihi al ulama, hanya orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti tentang Allah, orang-orang yang mengerti tentang ma'rifatullah, siapa Allah sebenarnya. Maka ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang ma'rifatullah, kemudian ilmu tentang ma'rifatun nabi dan ma'rifatud dinil Islam bil adillah. 3 hal sebagai pondasi kita di dalam beragama, yaitu siapakah Allah, siapa nabi kita, dan apa agama kita. Karena itu 3 pertanyaan yang akan ditanyakan toh nantinya di akhirat. Dimulai pertanyaan itu adalah di alam kubur, karena alam kubur adalah gerbang awal alam akhirat. Ya, alam akhirat itu sudah dimulai ketika manusia berada di alam kubur. Maka jangan sampai kita tidak lulus pertanyaan, yang mana pertanyaannya sudah bisa kita ketahui di dunia. Ujian sekolah pertanyaannya nggak kita ketahui, tapi persiapannya luar biasa. Kita melihat atau kita merasakan dulu ketika kita sekolah, ujian semakin mendekat, persiapan kita maksimalnya Masya Allah. Ikut les sana, ikut les sini, agar jangan sampai tidak lulus ujian. Dan soalnya nggak tahu kita. Ini soal malaikat di alam kubur sudah kita ketahui, tapi persiapan kita yang kurang-kurang ini mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita agar jangan sampai nanti ketika kita di akhirat kita gagal untuk bisa lulus daripada pertanyaan malaikat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu yang takut kepadaku adalah hanya para ulama. Hanya para ulama. Sejatinya ketika kita belum merasa takut kepada Allah, jangan harap kita dipanggil sebagai seorang yang alim. Belum layak kita disebut sebagai orang yang alim kalau kita masih durhaka kepada Allah, kalau kita masih tidak takut kepada Allah tatkala sendirian maupun tatkala bersama-sama. Maka di sini sekali lagi kita mengingatkan tentang adanya bahaya syirik niat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diduakan, sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, ana agnas syuraka'i 'ani syirk. Aku tidak butuh adanya sekutu, ya, persekutuan dalam bentuk apapun, kata Allah. Ana agnas syuraka'i 'ani syirk. Aku tidak butuh persekutuan dalam bentuk apapun. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Barang siapa yang melakukan satu amal, satu perbuatan, menuntut ilmu adalah satu bentuk amal soleh, ibadah, maka jangan sampai ditujukan kepada selain Allah. Taraktuhu wa syirkahu, kata Allah. Maka aku tinggalkan dia dan juga sekutunya tersebut. Maka di sini kebinasaan akan terjadi jika kondisi jiwa seseorang itu kosong, tidak terjalin adanya hubungan antara dirinya dengan Allah. Pada akhirnya adalah ketika kita belajar mencari agama dalam rangka menuju Allah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Kemudian ada seorang salaf juga berkata, Hamdan bin Salamah, man talabal haditha li ghairillah mukira bihi. Barang siapa yang mencari hadis, karena di zaman dulu belajar itu yang paling prestis adalah belajar hadis, mencari hadis, meriwayatkan hadis. Masya Allah, itu adalah ilmu yang sangat dicari oleh para terdahulu. Maka barang siapa yang mencari hadis bukan karena mengharap wajah Allah, bukan karena Allah, mukira bihi, maka dia akan dibuat makar kepadanya, alias dia akan mendapat ilmu yang dia pelajari tidak mendatangkan keberkahan baginya, tetapi mendatangkan malapetaka buatnya.
Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, al-ilmu mauqufun 'alal amal. Ilmu itu tergantung, berhenti kepada amal. Wal amalu mauqufun 'alal ikhlas. Sedangkan amal kita itu adalah berhenti kepada keikhlasan. Jadi kalau kita ingin mengetahui kadar seseorang, keilmuan seseorang adalah kita lihat amalnya. Kemudian lantas kita lihat amal yang kita lakukan tersebut ikhlas buat Allah atau tidak. Karena ketika amal seseorang itu tidak ikhlas kepada Allah, maka dia berhenti, tidak ada gunanya, tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Wal ikhlasu lillah yuwarisul fahma anillahi ta'ala. Sedangkan seorang yang beramal karena ikhlas mengharapkan wajah Allah, ikhlas mendapatkan balasan dari Allah, Allah akan mewariskan kepahaman kepadanya. Sejatinya simpel saja, ketika kita belajar agama tapi kok nggak paham-paham gitu, mungkin ada sedikit kekurangan kita dalam niat kita, mungkin kita tidak ikhlas dalam mencari ilmu agama tersebut. Akhirnya kita tidak bisa memahami dengan baik apa yang menjadi keinginan daripada Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian kita bahas pembahasan kita kepada pembahasan berikutnya, yaitu Al-Kabiratus Saminah wal Thalathun, dosa besar yang ke-38 berdasarkan kitab Al-Kabair. At-ta'allum lidunya wa kitmanul ilm. Belajar agama untuk mencari dunia dan menyembunyikan ilmu. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan tanggapan terkait dengan judul dosa besar yang ke-38 ini. Beliau mengatakan, yanbaghi li talibil ilm an yatlubal ilma lillah. Selayaknya seorang yang menuntut ilmu itu dia menuntut ilmu untuk Allah, untuk mencari pahala dari Allah, balasan dari Allah, la lirriya, tidak untuk riya. Dan tidak pula dijadikannya ilmu itu untuk mencari keuntungan dunia. Masya Allah. Walal ibadah min afdhalil ibadat. Dan tidaklah dia mencari ilmu itu untuk sum'ah juga. Walal yasrif wujuhan nas ilaihi. Dan tidaklah dia mencari ilmu agama itu agar pandangan manusia ditujukan kepada dia, agar dia mendapatkan jamaah, agar dia mendapatkan banyak pengikut, agar manusia pandangannya menuju kepada dia, sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang alim, dia dikatakan sebagai seorang kiai dan sebagainya. Wala liyanala ardon minad dunya, dan tidaklah ditujukan untuk mencari keuntungan dunia. Wa inna ma yatlubal ilma lillahi azza wajalla, dan tidaklah dia mencari ilmu agama untuk Allah. Kenapa kita batasi di sini mencari ilmu agama? Karena mencari ilmu dunia itu mah terserah. Niatnya untuk dunia nggak masalah gitu loh. Kita belajar ilmu kedokteran, ilmu arsitektur untuk mendapatkan pekerjaan dunia itu nggak masalah. Tidak ada masalah karena memang tujuannya untuk itu. Tetapi kalau untuk ilmu agama jangan main-main. Tidaklah kita mencari ilmu agama itu melainkan untuk mendapatkan pahala dari Allah karena ibadah di situ. Kalau untuk mendapatkan gelar sarjana teknik, gelar kedokteran, itu terserah dan itu dibolehkan, tidak dosa di situ. Karena kita menginginkan satu pekerjaan di dalamnya, tidak masalah. Tetapi lebih baik lagi ketika kita mencari ilmu dunia, niat kita adalah untuk membantu orang lain, untuk memudahkan urusan orang lain, untuk mendapatkan posisi di mana kita bisa memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang banyak, maka di situ ada nilai ibadahnya. Di situ ada nilai pahalanya. Tetapi untuk urusan mencari ilmu agama tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Baik, kita lanjut. Karena ilmu ini adalah satu ibadah yang paling agung di antara banyak ibadah. Fala yajuz an yusrafa li ghairillah, maka enggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Walihada jaa fil hadis, oleh karenanya datang di dalam satu hadis, man talaba ilman, sekali lagi, mimma yubtagha bihi wajhullah la yuridu illa an yanala ardan minad dunya lam yarih raihatal jannah, di dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya dia tujukan itu untuk Allah, tetapi dia menginginkannya untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah, kata Syekh. Fala budda minal ikhlas, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu agama. Wa yatahaqqaqul ikhlas bi umur. Bagaimana ikhlas itu bisa terrealisasi? Kata Syekh Utsaimin, ada beberapa langkah-langkah atau beberapa
poin-poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, agar ikhlas itu bisa terrealisasi dalam perjalanan kita mencari ilmu agama, yang pertama adalah an yanwi bidzalika taqarrub ilallah. Agar ikhlas itu mendatangi kita dalam perjalanan kita mencari ilmu adalah kita niatkan ketika kita mencari ilmu agama untuk mendekat kepada Allah. Kita niatkan untuk mendekat, taqarrub kepada Allah. Wa annahu ma min satrin yaqra'uhu hifdhan aw fahman. Setiap lembaran ya, ilmu agama yang kita pelajari, setiap lembaran ayat Al-Qur'an yang kita hafalkan, wa huwa yuqarribuhu ilallah, dalam rangka kita ingin mendekat kepada Allah. Oleh karenanya ikhlas akan menghampiri kita ketika kita meniatkan tujuan kita dalam mencari ilmu agama adalah untuk mendekat kepada Allah. Hatta takuna muraja'atuhu lil kutub wa mubahatatuhu ma'ashabihi wa ta'ammuluhu fi nafsihi takunu ibadatan. Sehingga apa yang kita lakukan ketika kita membaca buku agama, ketika kita melihat kajian para ustadz misalnya, para asatidz di dalam channel-channelnya, kita mendapatkan nilai pahala di situ. Karena kita menginginkan taqarrub ilallah, bukan hanya sekedar mengisi waktu longgar yang ada, ya kan? Kadang-kadang kita itu membaca buku agama, membaca sirah, membaca buku fikih, membaca buku pembahasan tentang ekonomi dan sebagainya. Oh, lagi longgar baca buku. Kita niatkan, ya Allah, aku membaca 1 huruf, 2 huruf, semua yang kita baca di buku ini dalam rangka taqarrub ilallah sehingga menghasilkan ibadah yang berkualitas, mendatangkan pahala buat kita. Sehingga mendatangkan keikhlasan di dalam kita mencari ilmu agama. Kemudian yang kedua, an yanwi bi talabil ilmi hifdha syariatillah. Ketika kita belajar ilmu agama, kita niatkan untuk menjaga syariat agama ini. Siapa lagi yang bisa menjaga syariat ini kalau bukan kita yang mengkajinya? Sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang berusaha untuk memporak-porandakan syariat ini. Dirancukanlah syariat agama ini dengan nuansa atau bau-bau Islami, padahal sejatinya tidak ada Islam-Islamnya di situ. Musuh-musuh Islam sudah teramat banyak. Sekarang siapa lagi kalau bukan kita yang berusaha untuk menjaga syariat ini? Maka kita niatkan ketika kita mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama dalam rangka menjaga syariat Allah ini, menjaga syariat agama Islam ini. Li'anna hifdhas syariah yakunu imma bil kutub. Karena metode menjaga syariat ini bisa dengan buku atau bisa dengan manusia-manusia, orang-orang. Li'annal ilma imma maktubun wa imma mahfuz. Karena yang namanya ilmu itu bisa berupa sesuatu yang tertulis di dalam kitab atau tersimpan di dalam dada orang setiap manusia, alias kita sebagai penuntut ilmu. Fayanwi bi talabil ilm hifdhas syariah. Maka kita niatkan dalam rangka mencari ilmu ini hifdhas syariah, menjaga syariat. Li'anna syariah la tuhfat illa birijaliha. Karena syariat ini bagaimana bisa dia terjaga kalau bukan manusia-manusianya yang menjaganya. Al-amru salis, kemudian yang ketiga, agar keikhlasan itu menghampiri kita, agar ilmu yang kita cari berbuah pahala bukan berbuah petaka, an yanwi himayatas syariah. Yang tadi menjaga syariat, yang ketiga adalah dalam rangka melakukan perlawanan. Karena ketika kita semakin kita mengkaji ilmu agama ini, kita semakin tahu siapa musuhnya. Siapa musuhnya? Maka syariat itu pasti ada musuh-musuhnya. Orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam yang murni itu banyak. A'daun bi ismil Islam, musuh-musuh yang berbaju Islam. Wa a'daun bi ismil kufur, dan musuh-musuh yang berbaju kekafiran, orang-orang kafir. Famin a'daiha bi ismil Islam. Adapun di antara musuh-musuhnya yang berbaju Islam adalah mereka orang-orang pelaku bid'ah. Itu teramat banyak. Mereka mengatasnamakan agama, padahal mereka telah sejatinya ingin merusak agama, berbalutkan baju Islam. Li'annahum yad'una ila bid'ahim. Li'annahum yad'una ila bid'ahim, karena mereka menyeru kepada kebidahannya. Mereka melontarkan kajian-kajian juga dalam rangka mempengaruhi manusia agar bisa ikut kepada pemahaman yang mereka bawa. Wa yarawna annama hum alaihi wal Islam, dan mereka menganggap apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka serukan, apa yang mereka ajak inilah Islam, padahal sejatinya bukan sama sekali dari bagian Islam.
Kemudian kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Imam Adz-Dzahabi memulai pembahasannya dengan firman Allah yang sudah kita bacakan tadi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku, ya kepada Allah adalah para ulama. Jadi sedikit saja, tidak banyak hamba-hambaku. Min ibadihi, di antara hamba-hambaku hanya para ulama saja yang takut kepada Allah. Berarti nggak banyak sejatinya. Para ulama itu tidak banyak. Karena ulama yang sejati adalah mereka yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah jelas adalah dalam menyebarkan agama ini mereka sangat berhati-hati untuk tidak menyebarkan pemahaman yang keliru. Ya, tidak menyebarkan pemahaman yang berlawanan dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu membawakan sunnah, sedangkan lawan daripada Rasulullah membawakan bid'ah. Tauhid adalah yang diserukan oleh Rasulullah, sedangkan syirik adalah yang diserukan lawan daripada Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjut. Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah seorang alim yang paham betul tentang Allah, seorang alim yang tahu tentang ma'rifatullah. Al-alimu billah, seorang alim yang mengerti tentang Allah, maka itulah ulama yang sesungguhnya, karena dia telah mencapai derajat khosyah, derajat takut. Karena khosyah ini derajat takut yang paling tinggi. Takut itu ada khauf, ada rohbah, ada khosyah. Kalau khosyah ini rasa takut yang dilandasi dengan ilmu. Semakin dia berilmu, mengilmui tentang Allah, dia semakin takut. Makanya para ulama itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Karena dengan keilmuannya menghantarkan dia kepada ketakutannya kepada Allah. Kalau kita belajar agama belum menyampaikan kita kepada rasa takut kita kepada Allah, kita perbaiki lagi. Kita perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Ya Allah, apakah ilmu yang aku pelajari ini betul-betul menjadikanku takut kepadamu ya Allah? Ataukah justru sebaliknya? Kita lanjut. Qala Ibnu Abbas, yuridu innama yakhafuni min khalqi min man alima jabaruti wa izzati wa sultani. Sesungguhnya mereka yang takut kepadaku dari hamba-hambaku itu adalah mereka yang tahu tentang keperkasaanku, tahu tentang kemuliaanku, dan tahu tentang kekuasaanku, kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Jadi yang disebut dengan orang yang takut kepadaku adalah mereka yang tahu tentang keperkasaanku, kata Allah. Mereka yang tahu tentang kemuliaanku dan mereka yang tahu tentang kekuasaanku. Kalau kita sudah mengetahui keperkasaan Allah seperti apa, kemuliaan Allah seperti apa, kekuasaan Allah seperti apa, insya Allah membawa kita kepada rasa takut kepada Allah. Wa qala Mujahid wa Sya'bi, al-alim man khafa Allah Ta'ala. Seorang yang alim, seorang yang alim adalah mereka yang takut kepada Allah. Wa qala Rabi' bin Anas, man lam yakhshallah, ya, man lam yakhshallaha falaysa bi'alim. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan orang yang alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa-apa yang sudah aku turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah aku jelaskan, ya, kepada manusia di dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan laknat dari Allah dan laknat orang-orang yang memberi laknat. Maksudnya ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada ulamanya orang Yahudi. Ya. Ulamanya orang Yahudi itu dia tahu tentang hakikat Nabi yang akan datang terakhir, sifatnya, ciri-cirinya, ajarannya, tetapi dia sembunyikan karena dia sudah merasa nyaman dengan kehidupannya, ya, kehidupan yang sudah penuh dengan keuntungan duniawi, karena dia tidak ingin ditinggalkan oleh jamaahnya, ditinggalkan oleh pengikutnya. Dan ini sulit kalau seseorang sudah memiliki posisi di kalangan masyarakat dan merasa nyaman padahal dia sedang membawakan kesesatan.
Ketika datang kebenaran menyapa dia, susah untuk bisa kembali, untuk menerima kebenaran tersebut. Karena dia sudah merasa nyaman dengan kehidupannya. Ini ayat ditujukan kepada ulamanya ahli kitab, ulamanya orang Yahudi. Baik, mungkin kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Kita lanjutkan kembali. Ayat tadi ditujukan atau turun berkenaan dengan ulamanya orang Yahudi. Dan yang dimaksud dengan al-bayyinat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum. Had, rajam. Jadi di kalangan Bani Israel pun hukum rajam itu sudah berlaku. Ya, rajam, had dan hukum-hukum. Wal huda, bil huda, petunjuk. Maksudnya petunjuk adalah perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Sifat-sifatnya, ajarannya, setelah Allah telah menjelaskannya kepada manusia, maksudnya adalah Bani Israel di dalam Alkitab, di dalam Taurat. Tetapi mereka, ulamanya orang-orang Yahudi ini menyembunyikan ilmu tentang rajam, tentang had, tentang hukum-hukum, tentang Nabi Muhammad, sifat ajarannya. Maka mereka, ulama-ulama orang Yahudi tadi, ulaika yal'anuhumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat pula oleh makhluk siapapun yang bisa melaknat. Di sini Ibnu Abbas mengatakan kulla syai', segala sesuatu, semuanya melaknat dia kecuali jin dan manusia. Wa qala Ibnu Mas'ud ma tala'ana ithnani minal muslimin illa raja'at tilka la'nah 'alal yahudi wan nasara alladziina yaktumuna amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sifatahu. Sesiapa dua orang muslim yang saling melaknat, kecuali laknatnya tadi akan kembali kepada orang Yahudi dan orang Nasara, yang mana mereka telah menyembunyikan perkara tentang Nabi Muhammad, perkara tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi samanan qalila fabisa ma yashtarun. Sesungguhnya Allah telah mengambil persaksian kepada ahli kitab, orang-orang yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, agar apa? La tubayyinunnahu linnas, agar mereka menjelaskan kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Fanabaduhu wara'a dhuhrim, akan tetapi mereka melemparkan perjanjian tersebut di belakang punggung mereka. Washtaru bihi samanan qalila, mereka tukar ilmu ya tentang hakikat Islam dengan harga yang sedikit, samanan qalila fabisa ma yashtarun, sungguh buruklah perdagangan yang mereka lakukan. Qala al-Wahidi nasalat hadhil ayah fi Yahudil Madinah, ayat ini turun berkenaan dengan orang Yahudi Madinah. Akhadallahu mitsaqahum fit Taurah, di mana Allah telah mengambil persaksian di dalam Taurat, kitab mereka, agar apa? Agar menjelaskan perkara tentang Muhammad kepada kaumnya, tentang sifat-sifatnya, kapan diutus Nabi Muhammad, dan tentang ajarannya. Jangan ditutup-tutupi. Ya, wa huwa qaulu ta'ala la tubayyinu lin-nasi wa la taktumunahu. Kemudian berkata Al-Hasan, hadza mitsaqullah ta'ala ala ulamil yahud an yubayyinu lin-nas ma fi kitabihim wa fihi dzikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga bisa kita aplikasikan kepada kita sebagai seorang muslim, di mana ketika kita mengkaji ilmu tetapi kita tidak menyampaikan kebenaran, kita malah menutupi kebenaran yang ada karena kita takut posisi kita digoyah, posisi kita terancam, kita akan lengser, kita hanya mencari keuntungan dunia. Wal iyadu billah, tidak ada bedanya kita dengan mereka ulama ahli kitab. Wa qala Al-Hasan tadi, hadza mitsaqullah ta'ala ala ulama'il yahud an yubayyinu lin-nasi ma fi kitabihim wa fihi dzikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu fanabaduhu wara'a dhurhim, akan tetapi mereka lempar persaksian tersebut di belakang punggung mereka. Wa qala Ibnu Abbas ay al-qudzalikal mitsaq khalfa dhuhrim, maksudnya adalah mereka melempar persaksian tadi, ya, perjanjian tadi di belakang punggung mereka. Washtaru bihi samanan qalila, mereka tukar, ya, mereka jual dengan harga yang sedikit. Maka nu yakhudunahu min man safalathum biriyasatihim fil ilm. Jadi mereka ajarkan yang sebaliknya kepada
umatnya, kepada jamaahnya, karena dia punya posisi sebagai pemimpin di dalam hal keilmuan. Wa qauluhu fabisa ma yashtarun, sungguh buruklah apa yang mereka perjualbelikan. Qala Ibnu Abbas, qabuha syira'uhum wa khasiru, sungguh buruklah ya, jual beli yang mereka lakukan dan merugilah mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa li sababi ardan dunya lam yajid arfal jannah. Sudah kita lewati tadi. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah fi salasatil ladina yushabuna ilan nar. Jadi intinya adalah dua hadis yang harus kita perhatikan agar kita tidak terancam ketika kita mencari ilmu agama. Hadis yang pertama, agar jangan sampai tujuan kita dalam mencari agama adalah untuk mencari dunia. Dan yang kedua, agar jangan sampai tujuan kita mencari ilmu agama adalah untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan sum'ah, gelar daripada manusia. Kemudian kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ibtaghal ilma liyubahi bihil ulama. Barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka membanggakan dirinya di hadapan ulama yang lainnya, au liyumari bihil as-sufaha, atau dalam rangka mendebat orang-orang bodoh, au tuqbal afidatun nas ilaihi fa ilan nar, atau agar mendapatkan simpati dari manusia, agar manusia memiliki kecondongan kepadanya, mengakui dia sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang kiai, maka dia nanti ujung-ujungnya adalah ke neraka. Wa fil lafz adkhalahu Allahun nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka karena dia mencari ilmu tersebut, mencari gelar tersebut tidak untuk mengharapkan wajah Allah, dia mengharapkan pujian manusia semata, keuntungan dunia semata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bil jamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, tentang satu kebenaran, tetapi dia sembunyikan kebenaran tersebut, maka Allah akan mencambuknya nanti di hari kiamat dengan cambuk dari neraka. Dihukum dia. Marah Allah, kebenaran kamu tutupi. Apa yang kamu inginkan dari perkataanmu? Sebagaimana seorang orang tua ketika dia marah kepada anaknya, ketika dia berdusta, kebenaran tidak dia sampaikan, marah kita sebagai orang tua. Allah nanti memiliki kedahsyatan marah yang luar biasa ketika di akhirat bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu padahal dia tahu kebenaran tersebut. Kemudian kita lanjut. Wa kana min du'ai Rasulillah, dan di antara salah satu doa Rasulullah yang beliau ajarkan kepada kita, a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhul ilm illa kibra. Barang siapa yang belajar mengkaji ilmu agama tetapi tidak dia amalkan, dia tidak aplikasikan, maka ilmu tersebut tidaklah menambah dirinya melainkan kesombongan saja. Kemudian kita lanjut. Wa qala Abi Umamah, berkata Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil alimi su' yaumal qiyamah fayuqdafu fin nar fayaduru biqasbihi kama yadurul himar birraha. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan di hadapan Allah seorang alim tetapi jahat. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fayaduru biqasbi, kemudian di neraka dia berputar-putar. Ya, alim yang su' tadi, alim yang jahat tadi, dia di neraka berputar-putar menyeret ususnya. Ususnya dia seret untuk berputar-putar sebagaimana seekor himar, seekor keledai dia berputar-putar ketika diikatkan gitu, berputar-putar pada gilingannya. Fayuqalu lahu bima laqita hadza wa inna mahtadaina bik. Kemudian orang-orang yang menyaksikannya merasa berempati. Wahai fulan, kenapa kamu bernasib seperti ini? Apa yang menyebabkanmu seperti ini? Padahal dulu kami mendapatkan petunjuk darimu. Engkau yang memberikan kita petunjuk kepada Allah, tetapi engkau malah seperti ini. Kemudian dijawab, kuntu ukhalifukum ila ma anhakum anhu. Iya, aku menyelisih kalian terhadap sesuatu yang aku larang kepada kalian. Aku melarang kalian melakukan A, B, C, D, tetapi justru aku yang mengamalkannya. Aku yang melanggarnya. Aku berkata itu bukan untuk aku amalkan, tetapi aku mencarinya untuk meraup keuntungan dunia semata.
Aku mencarinya untuk mendapatkan pujian manusia. Dia adalah seorang yang fasih. Dia adalah seorang yang hafal banyak hadis. Dia adalah seorang yang hafal Al-Quran. Waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada diri kita. Dan Allah jauhkan diri kita dari tujuan-tujuan yang seperti ini. Niat-niat yang tidak murni karena Allah. Kemudian pembahasan ini diakhiri dengan perkataan Hilal bin Ala, talabul ilmi syadid. Sebuah quotes yang luar biasa menurut ana ya. Talabul ilmi syadid, belajar itu susah. Belajar agama itu susah. Wa hifdhuhu asyad min talabihi, tetapi menjaganya lebih susah lagi. Wal amalu bihi asyad min hifdhihi, tetapi mengamalkannya itu lebih susah lagi daripada menjaganya. Wassalamatu minhu asyaddu minal amal bihi, dan selamat darinya maksudnya adalah apa? Selamat dari tujuan yang tidak seutuhnya, yang tidak semestinya, itu lebih susah lagi daripada mengamalkannya. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita memohon keselamatan diri kita dari tendensi-tendensi atau keinginan-keinginan yang tidak bertujuan kepada Allah, tidak bertujuan kepada surga, maka kita memohon kepada Allah keselamatan, karena keselamatan daripada itu lebih susah lagi daripada mengamalkannya. Fanas'alullahu as-salamah. Maka di sini Imam Ad-Dhahabi menutup pembahasan ini dengan kami atau kita meminta keselamatan kepada Allah min kulli bala, dari setiap bencana, musibah dalam belajar mencari agama, wat taufiq, dan juga kita meminta kepada Allah at-taufiq, petunjuk kepada apa yang diridhoi oleh Allah, lima yuhibbu wa yarda, terhadap apa yang disukai, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah adalah maha dermawan lagi maha mulia. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam bertutur kata. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.